Makan siang gratis tampaknya tidak bisa berjalan mulus, menuai kontroversi di mana-mana. Ada anak-anak yang menolak makan siang karena menunya mereka tidak selera. Rasanya hambar, yang seadanya saja, tempe tahu dan sayur kacang panjang. Ya sebenarnya soal makan siang gratis ini sangat-sangat tidak efisien ya. Sejak Prabowo kampanye juga kita tidak simpatik. Menganggap bangsa kita ini sudah memang perlu dibantu karena banyak yang kelaparan. Kan bergizi gratis itu kan sudah mendapatkan pembiayaan dari negara. Basnas, saya kira dari penjelasan Ketua Basnas, kalau itu dimungkinkan sesuai dengan Asnaf itu apa Pak? Ya, mereka yang mendapatkan bagian berhak saya harus mendapatkan tanya. bagian. Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Basnas tidak keberatan. Yakni mereka yang berhak siapa? Yakni orang-orang yang digolongkan mendapat antara lain fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada video yang cukup menarik teman-teman ya, dari seorang bapak-bapak yang beliau itu termasuk orang yang mengkritik makan siang bergizi. Oke ya, tidak perlu panjang lebar, kita simak dulu videonya. Ya sebetulnya program ini sangat tidak bermanfaat banyak. Berapa orang tua yang tidak sanggup memberikan makan kepada anak-anak mereka? Ada 90%? Ada 70%? Ada 30%, ada 20%, atau hanya 10%. Setidak mampunya orang tua memberikan makan anak mereka, mereka tetap tahu menu apa yang disukai anak mereka kan. Ya contohnya lah ya, ada satu sekolah yang memang sudah menyediakan makan gratis ya, karena mereka swasta. Tapi itu pun banyak yang tidak dimakan, padahal lauknya ya enak ya, seperti ada ayam, ikan. Anak-anak ternyata nggak suka. Nah sekarang dipaksakan untuk makan yang mereka memang tidak familiar seperti tahu, tempe. Ya jelas saja ini menjadi sia-sia. Daripada uangnya untuk makan gratis ya, mendingan dana ini digunakan untuk membantu anak-anak yang memang kesulitan untuk bersekolah. Walaupun digratiskan ya, tapi kan anak-anak harus mempunyai seragam, harus ada transportasi. Ini justru yang dibutuhkan anak-anak, baik di kota maupun di desa-desa. Nah bayangkan kalau satu hari 8 miliar untuk makan pagi gratis ini, dan 7 triliun dalam satu bulan. Bayangkan dana segitu banyaknya dibuat sesuatu yang nggak begitu penting. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah program bagus karena membuat anak-anak menjadi sehat, bohong. Karena makanannya tidak membuat mereka sehat dengan hanya menu seperti itu. Apalagi cuma digantikan daun kelor. Saya pikir mereka cari di kuburan juga banyak itu daun kelor. Ya dijual apalagi yang murah. Itu kan hanya akal-akalan saja kan. Nah kalau menurut saya ya mendingan beginilah ya, bangsa kita ini literasinya rendah, mutu pendidikan rendah. Kenapa sih kita tidak konsentrasi pada pembiayaan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia ini? Kasihan ya anak-anak kita. Sekarang ini 10 juta Gen Z menganggur. Kenapa? Karena pelajaran di sekolah memang tidak berguna dan tidak begitu bermanfaat ketika mereka melamar kerja, ketika mereka bekerja, dan ketika mereka berwirausaha. Karena itulah harusnya diimbangi dengan pendidikan-pendidikan ekstrakurikuler, tapi yang bermutu, seperti misalnya literasi numerik ya, tentang sekarang ini ada Sempoa, biar mereka bisa menghitung dengan cepat ya, dengan mudah dan modern. Kemudian misalnya pelajaran tentang super speed reading alpha theta misalnya, bagaimana anak kita tidak seperti sekarang ini, minat bacanya terendah di dunia, literasi terendah di dunia, yang mengakibatkan mutu pendidikan mereka juga terendah di dunia. Nah, alpha theta memberikan pelatihan bagaimana mereka itu bisa meningkatkan minat bacanya sampai dengan 1000%. Tapi kan kita ini tidak mau yang begini-begini ya. Apakah karena memang proses pembodohan itu terjadi di Indonesia, atau memang para pejabat kita ini kurang kreatif, menganggap semua itu perlu anggaran besar. Bahkan kami pernah mengusulkan wajibkan saja anak-anak membaca. Langsung dalam pikirannya anggarannya dari mana? Lah ini kan untuk membuat wajib baca itu hanya perlu kebijakan ya, membuat surat yang ditujukan kepada semua sekolah-sekolah agar anak-anak ini diwajibkan baca, bukan membaca yang selama ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mengakibatkan anak-anak kita kecepatan yang baca rendah, yang pemahaman terhadap pembacaan rendah. Nah ini perlu diperbaiki. Kami sudah datang ke Kementerian PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengusulkan ya sudahlah kalau sekolah sudah tidak mampu ya, sekolah memang sudah tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia, mereka sudah sibuk dengan kurikulum sekolah yang sangat tidak bermanfaat itu, ya sudah kita berdayakan masyarakat di desa-desa. Kan ada anggaran desa yang tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan infrastruktur ya, tapi juga bisa meningkatkan mutu manusia desa, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberdayakan pikiran, bagaimana caranya meningkatkan kewirausahaan di desa-desa, bagaimana menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat kita di desa. Bukan hanya desa, tapi juga adalah rumah-rumah ibadah. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat
yang sesuai dengan tren sekarang. Misalnya mengajarkan tentang digital marketing, tentang speed reading. Saya yakinlah ya para motivator, trainer rela ya dibayar dengan murah ya. Ya bukan tidak dibayar sama sekali, sama dengan para penceramah kan harus dibayar ya. Bahkan para trainer-trainer ini nggak mungkin dia bisa memberikan pelatihan 7 menit, 30 menit, 60 menit, mungkin mereka perlu 2 jam, 3 jam. Ya wajarlah mereka dibayar lebih tinggi daripada para penceramah kan, karena memang durasinya panjang. Mereka juga punya tim, mereka juga harus menyiapkan peralatan. Ya wajarlah. Di Al-Fatihah sendiri misalnya, kami menerapkan satu biaya terendah ya di sekolah-sekolah. Nah di masjid, jika sekolah mungkin merasa wah ini masih cukup tinggi, sedangkan dalam biaya kami tidak masuk, ya sudah kalau gitu di masjid mereka mungkin cuma bayar 30%, 40% yang jauh lebih murah ya, yang hanya boleh dikatakan hanya ganti transportasi. Nah disitulah anak-anak yang tadinya tidak bisa mempelajari ilmu baca cepat, mind mapping, super memory, menjadi manusia kreatif, kewirausahaan, TikTok marketing, kemudian WA marketing. Nah ini mereka itu nggak bisa belajar di sekolah karena waktu yang tidak ada, atau mungkin dadanya sangat terbatas. Ya sudah di masjid-masjid, di gereja-gereja, di kelenteng-kelenteng itu dimanfaatkan. Ya bagi kami umat itu menjadi pintar ya, cerdas, mandiri, mereka bisa sejahtera, bisa berakhlak, bagi kami cukup. Ya itulah bagian dari amal jariah kami untuk masyarakat. Tapi ya masjid ini jangan pelit. Kita lihat ya Masjid Jaga Karyan ya yang ada di Jogja itu, malah mereka menggunakan dana masjid untuk memberikan modal bagi pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar situ. Bahkan sendal hilang, motor hilang diganti dengan uang masjid yang mereka sebut dengan kas nol kan. Ini bagus. Apakah kita berhenti memberikan sumbangan kepada masjid itu? Tidak, malah mungkin lebih banyak. Karena berpikir terbuka, membantu manusia, ya. Hablum minallah dan hablum minanas. Ada kewajiban kita hablum minanas ini terhadap sesama manusia, mensejahterakan mereka karena negara mungkin tidak mampu. Ada dana bos misalnya nggak jelas kemana, padahal itu untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk meningkatkan mutu anak-anak didik kita, tapi kan nggak bisa digunakan. Tidak ada dana bos digunakan dana literasi, walaupun dianggarkan untuk literasi. Ya sudah, berarti akhirnya rumah ibadah yang mengambil alih. Bukan hanya rumah ibadah, tapi desa-desa. Kan ada balai-balai desa nggak dipakai ya. Wah, salahnya digunakan dana ini untuk pendidikan. Termasuk membaca cepat tadi, super speed reading. Bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca secepat kilat. Ya supaya mereka itu bisa menandingi kemampuan baca anak-anak di dunia yang literatnya tinggi. Bahkan mereka bisa mengikuti olimpiade baca cepat. Oke teman-teman ya, itulah tadi kritikan ya, bahwasannya beliau sampai mengatakan nggak efisien teman-teman ya. Tapi ya sudahlah, yang namanya sebuah program dari pemerintahan, sebuah kritik itu mungkin juga akan membangun dan membuat pemerintahan ini semakin ingin menunjukkan bahwasannya ya mampu gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya program dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dari pemerintah ini mengadakan program makan gratis ataupun makan bergizi, mudah-mudahan bisa berjalan. Kita tidak tahu ya ke depannya sampai kapan berjalan, ataukah memang sekarang itu sudah menyeluruh di sekolah-sekolah itu mendapat jatah makan siang bergizi atau belum, juga kita belum tahu ya teman-teman ya. Di tempat anak saya kayaknya juga belum ada. Nah ini teman-teman ya, ada sebuah komentar dari Ketua DPD kalau nggak salah ya, yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya uang zakat ini digunakan untuk membantu program pemerintah makan siang bergizi atau makan siang gratis. Makan bergizi gratis itu kan sudah mendapatkan pembiayaan dari negara. Basnas, saya kira dari penjelasan Ketua Basnas, kalau itu dimungkinkan sesuai dengan Asnaf itu apa Pak? Ya mereka yang mendapatkan bagian berhak mendapatkan bagian. Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Basnas tidak keberatan. Yakni mereka yang berhak siapa? Yakni orang-orang yang digolongkan mendapat antara lain fakir miskin. Gitu loh kira-kira. Artinya dari sisi beliau nggak ada masalah. Tetapi maksud orang menitipkan zakatnya kepada Basnas itu kan bukan untuk itu. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau nggak ada problem. Tapi kalau dia nanti ada harapan untuk itu, saya kira beliau nggak ada problem masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf. Jadi sudah gitu.